Oke, untuk video kali ini kita akan coba bahas analisa saham Goto ya. Sebenarnya apa yang terjadi di saham Goto? Kenapa kemarin ARB, kemarin Kamis juga ARB, hari Rabunya juga close di harga ARB. Sebenarnya untuk saham Goto itu mau dibawa kemana dan apakah masih ada kemungkinan rebound dalam jangka waktu dekat ini, kita akan cek bareng-bareng. Jadi untuk saham Goto kemarin Jumat close di harga ARB ya, dan kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat Goto yang bikin ARB siapa? Yang bikin ARB di pasar reguler untuk Goto kemarin Jumat adalah MG ya. MG jualan 25,1 M, dan ini yang bikin ARB di pasar reguler MG. MG jualan segini dan yang nabung CC, YP, PD, LG, IF, XC. Jadi kenapa kok Pak, kalau kita perhatikan untuk transaksi Goto di market reguler itu cenderung sepi ya, enggak rame-rame banget. Untuk valuasinya juga kecil di pasar reguler itu kemarin Jumat. Investor besarnya itu mereka melakukan transaksinya di pasar nego ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng transaksi Goto kemarin Jumat tanggal 2 Desember di pasar nego itu triliunan rupiah. Untuk PD itu nilai transaksinya 2,3 triliun ya, XL nilai transaksinya 1,2 triliun, YU 1,1 triliun, ini masih CC, AK, DA, AZ, dan masih banyak lagi. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya untuk nilai transaksi mereka di pasar nego ya. Kenapa kok mereka melakukan transaksi di pasar nego ya? Kalau menurut saya karena kalau transaksi di pasar reguler itu otomatis mereka harus mengikuti mekanisme pasar ya, mekanisme supply and demand. Jadi belum tentu kalau PD jualan itu bisa jadi yang beli IF, ZP, KI atau broker lain ya. Bahkan kita juga ikut beli. Tapi kalau mereka transaksinya di pasar nego itu mereka transaksi tanpa melalui mekanisme harga pasar ya. Jadi harga yang terjadi di sini adalah harga berdasarkan kesepakatan ya. Misalnya untuk XL kemarin Jumat itu beli 150 juta lot saham Goto ya di pasar nego dengan harga 81. Harganya 81 loh. Berarti ada yang jual saham Goto dengan harga 81 kepada XL ya. Intinya seperti itu. Jadi mekanisme transaksi di pasar nego itu berdasarkan kesepakatan. Harga yang tertera di sini itu berdasarkan kesepakatan ya. Dan di sini kalau kita perhatikan harga yang tertera di sini itu bukan cuma 81, ada yang 132, ada yang 141. Ini average harga ya, harga rata-rata. Jadi belum tentu ini harga pasti. Yang pasti misalnya ini, karena ini siapa ini? CC beli 143. Ada investor menggunakan broker CC ya, beli saham Goto di pasar nego 143,5 juta lot di harga 141 ya. Ini cuma satu orang aja yang beli, satu pihak, maksud saya seperti itu. Kenapa kok satu pihak? Karena frekuensinya cuma satu ya. Jadi dia langsung beli 143,5 juta lot saham Goto di harga 141. Jadi kenapa kok berani beli di harga 141 padahal harga di market regulernya saat ini 132 ya, pasti ada rencana ke depan ya. Siapa tahu dia sebelumnya udah punya banyak saham Goto, dia cuma mau nambah muatan dan ada yang menawari kesepakatan misalnya temannya atau siapa ya, kita juga nggak tahu lah ya. Jadi ada yang menawarinya, saya mau jual saham Goto sekian ya, kamu kalau mau beli di harga sekian ya. Jadi kesepakatan seperti itu. Ini ada yang beli di harga 81, pasti ada alasannya kenapa kok ada yang mau jual di harga 81. Mungkin karena dia butuh duit dan eh, dapat yang mau belinya di harga 81, atau sebelumnya udah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli kalau
Nanti setelah lock-up-nya dibuka, kamu jual ke saya saham GoTo di harga 81 ya. Kita juga nggak tahu ya. Yang pasti untuk transaksi di pasar nego itu berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan mekanisme pasar. Sedangkan retail-retail seperti kita yang beli melalui mekanisme pasar reguler itu harga yang terjadi berdasarkan mekanisme pasar ya. Jadi kedepannya gimana, masa depannya untuk GoTo gimana? Kalau menurut saya setelah transaksi GoTo ya, jadi setelah para investor yang butuh duit itu mereka udah selesai jual sahamnya dan saham-saham GoTo itu udah dipegang oleh para pemegang saham yang emang menginginkan atau ngehold saham GoTo lah, itu baru kemungkinan mereka akan menjualnya atau akan melakukan transaksi selanjutnya berdasarkan mekanisme pasar di market reguler ya. Jadi emang untuk saat ini karena nggak sedikit juga ya yang pegang saham GoTo, yang ke lock up di saham GoTo itu nggak sedikit dan nilainya juga nggak kecil. Jadi buat menjual saham kalau di pasar reguler pasti akan sangat kesulitan ya. Jadi lebih baiknya para pemegang saham itu sebelumnya cari pembeli dulu ya, yang mau beli sahamnya saya siapa silahkan dengan harga sekian ya, itu dilakukan di pasar nego itu yang terjadi untuk GoTo saat ini ya. Jadi buat teman-teman yang di pasar reguler gimana ya, kemungkinan sih kalau setelah para pemegang saham yang niatnya mau ngelepas saham GoTo udah selesai ya, dan para pemegang saham yang emang mau pegang saham GoTo juga udah selesai ngumpulin saham GoTo, itu untuk pasar reguler udah mulai rame ya, karena mereka akan transaksi ya di pasar reguler. Kalau di pasar nego ya berdasarkan kesepakatan lagi. Oke, itu sebenarnya yang terjadi di pasar yang terjadi untuk saham GoTo hari ini ya. Kalau kita perhatikan dari kemarin setelah lock-up-nya dibuka aja, kita cek dari tanggal 30. Di sini kalau kita perhatikan ya, yang menjadi top buyer ya, yang paling banyak beli saham GoTo dari lock-up-nya dibuka itu investor yang menggunakan broker AK XLPD ya. Jadi AK XLPD ada investor yang menggunakan ketiga broker itu beli saham GoTo dengan nilai, ini kita bisa lihat bareng-bareng, 1,6 triliun untuk si AK, kemudian XL 1,2 triliun, PD 1,2 triliun. Average-nya mereka ya, ini si PD average belinya di 134, berarti posisi saat ini karena saat ini untuk saham GoTo regulernya 132, berarti floating loss ya. Jadi untuk PD-nya floating loss. Untuk XL-nya dia dapat di harga 81, berarti posisi ini floating profit cukup banyak ya. Kemudian si AK-nya ya, investor yang pakai broker AK dapat harga average-nya di 100 ya, berarti ya floating profit juga ya. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya ada yang beli di harga 347, 202, 157. Jadi harga yang tertera di sini itu bukan harga mekanisme pasar, ini harga berdasarkan kesepakatan ya. Walaupun ada yang misalnya ini si XL kok bisa dapat di harga 81 ya, pasti ada kesepakatan ya antara pihak penjual dan pembeli. Kenapa kok mau jual di harga 81? Kita nggak tahu di belakang itu alasannya apa. Intinya untuk saham GoTo saat ini ya, ini sedang pindah-pindah, para pemegang saham besarnya itu sedang berpindah-pindah saham. Siapa yang mau pegang saham dan mau hold di saham GoTo, intinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di saham GoTo, yang masih nyangkut di atas, kalau lihat average-nya beberapa investor yang beli di pasar nego, mereka kan ada yang di 134, kemudian ada yang di harga 100, kemudian ada yang di harga 80 ya. Amannya sih untuk saham GoTo kemungkinan harganya akan dibawa lagi ke situ ya. Nggak mungkin PD berani beli 1,91 juta lot ya, ini PD ini kayaknya ya. PD nggak ya? Oh ya, ini PD. Nggak mungkin PD berani beli 91 juta lot di harga 134
Ya, kalau nggak ada rencana ke depan ya nggak mungkin PD kok cut loss di harga 50 kalau misal saham GoTo akan di bawah 50. Ya ini menurut saya ya, ini analisa saya aja. Jadi pasti ada rencana intinya untuk saham GoTo masih ada yang mau nampung itu cukup bagus ya karena di pasar nego itu cuman pindah pindah kepemilikan saham berdasarkan bukan pindah jual beli kepemilikan saham berdasarkan harga kesepakatan dan harga kesepakatan itu pasti ada alasannya ya kenapa kok sepakat di harga 81, kenapa kok sepakat di harga 347, ya itu pasti ada alasannya. Jadi buat kita para retail ya tunggu aja setelah para investor besarnya selesai dengan urusan mereka, nah itu baru mereka akan bermain di pasar regulernya ya. Oke, seperti itu untuk saham Goto. Kemungkinan untuk besok minggu depan gimana ya? Ya ada kemungkinan ARB kalau investor besarnya masih sibuk di pasar nego, masih sibuk transaksi jual beli di pasar nego, ya ada kemungkinan ARB. Kecuali kalau pasar negonya udah selesai dan mereka pindah ke pasar reguler, nah itu baru ada kemungkinan eh, digoreng atau digerain lah. Intinya seperti itu ya. Ya ini kita bicara market reguler ya. Kalau grafik yang harga yang kita gunakan itu harga berdasarkan mekanisme pasar di market reguler ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan pasar nego. Kalau pasar nego itu ya seperti tadi itu harga berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, mungkin itu aja ya. Ya intinya buat para pemegang saham yang masih nahan floating loss kalau masih mau hold di saham Goto kira-kira sampai kapan harga saham Gotonya akan mulai digerakin atau mulai naik ya sampai para investor besarnya udah selesai transaksi di pasar nego. Nggak usah semuanya, sebagian aja ya. Oke, itu untuk saham Goto ya. Semoga bermanfaat, tetap disclaimer, semoga mudah dipahami ya. Emang agak pusing juga untuk eh ini ya, kalau harus dijelasin satu-satu, ya intinya untuk setelah lockupnya dibuka yang menjadi top buyer itu investor-investor menggunakan broker AK, XL, dan PD. Kemudian yang menjadi top seller ya, yang paling banyak jualan itu investor yang menggunakan broker YU, PD, CC ya. Jadi ada investor yang menggunakan broker PD itu sebagian jualan, sebagian beli ya. Intinya seperti itu. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga mudah dipahami dan tetap disclaimer.